Dulu itu Habib Abu Bakar, saya punya guru, cerita dari kecil kalau lagi jalan sama ibunya kalau ngelihat Habib Abu Bakar nih yang masih kecil waktu itu, seumuran kayak Qori gitu, seumuran anak-anak Ali, jalan namanya panasan kan pasti berteduh ya, ada pohon, ada apa, itu dimarahin sama ibunya. Kalau ada tetangga lagi masak, dulu beliau kehidupannya sangat-sangat sederhana, rumah sangat-sangat kecil, makanan sangat-sangat sederhana lah. Ada tetangganya masak enak, baunya kan keluar kemana-mana tuh. Terus Habib Abu Bakar keluar rumahnya nyiumin tuh bau, saking pengennya makan enak. Itu dimarahin sama ibunya. Ibunya bakal pergi ke rumah tetangganya minta ridho, minta halal. Kagak mau anaknya dari kecil itu melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi syubhat atau haram bahkan. Nah itu karena dididik dari kecil kayak begitu beliau, sehingga tadi kata Habib Ahmad bilang tumbuh besarnya pun ala hadhihi tarbiyah. Dari kecil dibiasain hal-hal yang baik, dibiasain. Tuh anak-anak kita itu ya, kalau mau sedekah kita kasih lewat tangan anak kita. Nih tuh kasih tuh. Sedekah kasih. Nah dia terbiasa tuh dari kecil memberi kepada orang lain. Apa katanya tuh? Mendidik di masa kecil itu seperti mengukir ya di atas batu. Jadi paten gitu. Sedangkan kalau mendidik di masa tua itu seperti menulis di atas air. Begitu. Dengan sangat mudah hilang. Adapun di atas batu dia bakal tetap begitu. Jadi biasain, intinya biasain. Makanya Nabi kenapa bilang muru auladakum bis-shalah inda 7 sinin. Asal udah umur 7 itu kita yang wajib untuk memerintahkan dia salat. Dianya belum wajib salat, tapi kitanya sebagai orang tua kalau enggak memerintahkan kita dosa. Umur 7 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ayo salat, ayo salat. Misalnya dia tiba-tiba masuk ke kamar kagak salat, emang dia belum wajib. Tapi kita sebagai orang tua sudah menjalankan kewajiban kita dalam memerintahkan dia. Kalau kita enggak ngomong ayo salat, itu kita meninggalkan kewajiban. Karena Nabi yang suruh muru auladakum. Sampai ada wadribu, kalau udah umur 9 udah boleh dipukul. Pukulnya bukan pukul sampai bonyok, nggak boleh. Sampai merah aja tuh nggak boleh. Pukulnya tuh sebagai kata Imam Haddad, kalau ada anak kita nggak sholat, kita harus marahnya lebih daripada kalau anak kita ngilangin barang. Anak kita bawa motor nggak dikunci, motor diambil orang, marah nggak kita? Kita marahin pasti. Ketika dia meninggalkan sholat, marahnya kita harus lebih daripada menghilangkan motor. Karena kagak tanggung-tanggung. Apa namanya, dia punya konsekuensinya yaitu ad-dukhul ilan nar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak salah, apa udah cerita apa belum tuh? Sekitar beberapa minggu yang lalu saya pulang ke sini jam 11 malam. Ada anak muda, umur 25 kemari ceritanya. Ternyata saya lihat ada chattingan dari bapaknya pejabat, orang Bekasi. Ente kenapa? Bapak ente ngapain nyuruh ente kemari? Iya Beb, saya lagi pulang malam mulu. Lah, lo kenapa pulang malam? Lagi dekat sama perempuan. Saya kagak minta, dia kasih lihat foto perempuannya. Bajunya luar biasa. Kebuka sono, kebuka sini. Umurnya udah tua nih perempuan, 35, beda 10 tahun. Anda tanya, kenapa ente, alasannya apa? Pulang malam terus sampai jam 2, jam 3 ngapain? Ya saya betah, Beb, kalau sama dia katanya. Dia baik banget sama saya katanya. Sampai diceritain juga, kemarin aja tuh sampai mobilnya 2 tahun pajaknya belum bayar, saya yang bayarin 7 juta katanya. Kontrakannya, makan, ini semua dia bayarin. Alasannya kenapa? Ya dia bilang karena saya nyaman. Iya kenapa? Misalnya dia baik Beb, dia perhatian sama saya. Oh gitu. Soalnya di rumah saya nggak dapat perhatian. Nah ini nih pendidikan, perhatian sama anak. Jadi tuh bapak namanya orang kaya, pejabat, ngasih duit mulu. Si anak duit banyak. Akhirnya kebawa kepada pergaulan bebas.
begitu. Jadi alasan dia adalah karena bapaknya nggak perhatian sama dia. Sedangkan di perempuan perhatian. Udah makan belum? Ya lu tibang ditanya udah makan belum? Udah gede. Ya tapi kan perhatian beb, kata dia. Anak muda digituin girang banget. Anak kita juga anak masih kecil udah pada paham tuh harus makan kapan apa, udah gak usah dibilangin. Itu alasannya. Bapak saya ngasih duit mulu tapi kagak pernah ngasih perhatian. Pergi pagi pulang malam, nggak ditanya tuh saya perlu apa, nggak ditanya saya lagi gimana tugas kuliah dan lain sebagainya. Nah itulah anak ketika tidak mendapatkan perhatian, dia mentalnya rusak nanti. Dia akan mencari-cari perhatian di luar. Itu bahaya. Hidup di tengah-tengah keluarga yang perhatian, yang harmonis, itu akan menumbuhkan hati dan mental yang sehat dan kuat. Saya pernah tuh pulang dari mana? Dari Palu tuh begitu juga tuh. Pulang capek banget. Cuman anak ngajak main, ya kita ajak main. Padahal ntar lagi ada ceramah. Kita ajak main dulu, kita ajak main. Paling enggak jangan sampai dia tadi mentalnya tuh down gitu. Ya bapak saya kok begini banget sama saya, kagak kasih perhatian gitu. Itu penting.